Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara mengawali sebuah cerita, entah itu dalam bentuk cerpen ataupun novel ya. Jadi gini teman-teman, kalau dulu ketika kita masih kecil, mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, paman kita, bibi kita, atau guru kita, intinya orang tua lah, pada zaman dulu pasti kan sering menceritakan sebuah cerita kepada kita saat masih kecil. Dongeng, cerita, ya kan. Dan pasti ceritanya diawali dari kata-kata pada zaman dahulu kala, pada suatu hari. Nah, pasti kan diawali dengan kata-kata seperti itu. Tapi untuk pembaca yang sudah remaja, dewasa, atau bahkan orang tua, kalimat yang seperti itu terlalu sederhana ya, bahkan agak membosankan ya, ya kan, terlalu sering masuk ke telinga. Nah, maka saya punya tips bagaimana cara mengawali sebuah cerita agar menarik. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata seandainya. Contoh, seandainya saat itu aku bisa meneruskan sekolahku, mungkin aku punya pendidikan yang sejajar dengan teman-temanku. Nah, terus contoh lagi, seandainya di sekolah waktu itu aku menuruti apa yang dikatakan oleh guruku, mungkin hari ini aku tidak akan seperti ini. Nah, gitu. Jadi eh, dengan kata seandainya kita bisa menemukan tokohnya serta latarnya, ya kan. Awal cerita sudah bisa dimulai, setelah itu tokohnya kita bisa menemukan, yaitu saya dan Pak Guru. Nah, ya kan, latarnya sudah ditentukan, kita sudah dapat, dan tokohnya juga sudah dapat ya. Memulai cerita dengan kata seandainya ya. Contoh lagi, kita memulai cerita itu dengan ending cerita itu ditaruh di atas, di awal cerita, tapi hanya sepotong. Contoh, Gavin dan Eva saling tatap di pinggir pantai. Mereka saling tatap dengan tatapan yang pilu. Perlahan butiran air mata keluar dari pelopak mata Eva, pertanda hubungan mereka akan segera berakhir. Nah, hanya sepotong. Nah, setelah itu kita mulai masuk awal cerita ya, awal pertemuan Gavin dan Eva. Siang itu Eva dan Gavin baru keluar kelas karena mereka baru saja menyelesaikan ujian akhir semester. Mereka tak sengaja saling tatap, tapi dengan tatapan yang berbeda, seakan ada perasaan cinta di antara mereka. Nah, ceritanya sudah mulai sampai konflik, sampai akhir cerita mereka bertemu di pinggir pantai untuk yang terakhir kalinya. Nah, itu. Jadi kita memulai sebuah cerita itu dengan ending cerita ya, bisa seperti itu. Atau gini, saya punya tips yang ketiga, yaitu memulai sebuah cerita itu dengan dialog, atau juga bisa dengan konflik, atau eh, dialog suatu konflik bisa. Contoh seperti ini, seandainya saja aku tidak mengikuti kata-katamu, lihatlah, kita sekarang malah ditangkap oleh penjahat. Loh, kenapa kok begitu? Kenapa kau menyalahkanku? Jelas aku menyalahkanmu, karena kamu yang mengusulkan kita lari lewat jalur utara. Seandainya kita lewat jalur selatan, maka kita tidak akan ditangkap oleh penjahat. Ini gara-gara kamu. Aku mengikuti kata-katamu, kita malah terjebak di sini dan kita ditangkap oleh penjahat. Ya nggak gitu juga, kamu nggak bisa menyalahkanku. Ini jelas salah kamu. Kenapa kamu malah mengelak, nggak mau mengakui kesalahan kamu? Nah, ini memulai dengan konflik, memulai awal cerita dengan konflik, dengan dialog. Nah, ini bisa seperti ini teman-teman. Jadi kita itu punya banyak cara untuk memulai sebuah cerita. Bisa dengan dialog, bisa dengan kata seandainya, bisa dengan ending cerita yang ditaruh di awal gitu. Jadi kita punya banyak cerita, kita punya banyak cara untuk mengawali sebuah cerita teman-teman. Nah,
Oke teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya bagaimana cara mengawali sebuah cerita, entah itu dalam bentuk cerpen ataupun novel. Oke teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.